Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, Allah yang benar, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Tertulis demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara dikasihi Tuhan, kita semua yang lahir di bumi ini suatu saat akan mati. Ini merupakan sebuah kebenaran dan fakta yang tidak dapat kita tolak ataupun pungkiri. Semua orang, raja atau rakyat jelata, pemimpin negara atau warga biasa, konglomerat ataupun orang yang termiskin, orang terpandai ataupun yang terbodoh, yang terkuat ataupun yang terlemah, semuanya akan menghadapi kematian. Suatu hari kita akan meninggalkan bumi sekarang ini di mana kita berada, yang mungkin pada saat ini kita pada umumnya merasa sangat betah. Keluarga dan teman serta kerabat kita akan memberitakan tentang kematian kita, entah itu secara langsung ataupun melalui sosial media. Keadaan ini, saudara, mungkin terasa seperti sesuatu yang tidak memberi harapan. Kita mungkin ada yang bertanya, mengapa kita hidup hanya untuk mati? Apakah kita diciptakan Tuhan untuk mati atau untuk hidup? Kegelisahan seperti ini pernah disampaikan oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Ia berkata bahwa segala sesuatu sia-sia. Namun dalam kegelisahan itu terdapat pengharapan. Dan pengharapan itu semakin jelas dan nyata ketika Kristus menyatakan dirinya. Saat Allah datang menjadi manusia, Ia memberikan kita suatu pengharapan yang baru akan kehidupan yang kekal. Sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian tidak menjadi peristiwa yang mengakhiri kehidupan, tapi justru mengawali kehidupan kita yang baru dalam kekekalan. Saat kita mati secara jasmani, justru kita mengalami kelahiran dalam alam yang baru. Dan kelahiran yang baru atau kelahiran kedua itu sesungguhnya sudah dimulai ketika kita menjadi percaya kepada Kristus. Saat kita percaya kepadanya, kita telah dipindahkan dari maut kepada hidup. Sehingga ketika kematian jasmani itu terjadi, kita memiliki jaminan oleh kuasa darah Kristus untuk mengalami kehidupan yang kekal. Ayat dalam 1 Petrus 1 ayat 23-25 ini mengatakan bahwa kita semua telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang dapat binasa, tapi dari benih yang kekal, yaitu dari firman Allah yang hidup dan abadi. Segala sesuatu yang ada di bumi ini ibarat seperti rumput yang sebentar ada lalu lenyap, tapi firman Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Dan demikianlah juga setiap orang yang lahir dari benih firman Tuhan akan mengalami hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang hidup, telah datang untuk memberikan kita hidup
dan hidup yang berkelimpahan, yaitu suatu kehidupan yang lengkap, bukan hidup yang sementara, tapi hidup kekal selama-lamanya. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Inilah yang menjadi pengharapan kita, yang kita terima dan miliki dari Allah pencipta langit dan bumi ini. Sebuah pengharapan yang pasti, yang dijamin oleh darah-Nya yang kudus. Itulah sebabnya, saudara, kita tidak perlu takut dalam menjalani hidup di bumi ini. Dan kita tidak perlu gelisah ketika kita mengalami kematian. Sebab kehidupan yang kekal tersedia bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang sungguh-sungguh hidup melakukan perintah-Nya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pengharapan pasti yang Ia berikan kepada kita. Ia mengaruniakan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa saudara tidak punya harapan bila tidak mau menerima dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara percaya kepadanya, maka ada harapan untuk saudara. Sebab Tuhan menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal untuk saudara. Mari buka hati saudara saat ini dan percayalah kepadanya. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan saya dari dosa dan penghukuman. Aku menyatakan imanku pada saat ini, bahwa aku percaya kepadamu. Terimalah aku Tuhan, ampunilah segala dosaku, dan tuntunlah hidupku mulai saat ini dan sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan. Roh Kudus akan senantiasa menolong saudara. Berilah diri saudara dibaptis, dan setialah selalu sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang benar, Allah yang kudus dan patut disembah. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami tidak lahir dari benih yang fana, tapi kami sudah dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguduskan kami, firman-Mu yang melayakkan kami. Dan Engkau sendiri ya Tuhan, yang adalah firman, telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami yang berdosa diampuni, kami yang tidak layak dilayakkan dan dibenarkan, serta diangkat menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pengharapan, jaminan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bersyukur dan bersuka cita di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat bagi sesama kami. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat kami, memberikan kuasa mujizat-Mu atas setiap kami, menyatakan pertolongan-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jawaban doa, ada jalan keluar, ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya rencana Tuhan yang baik terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.